Jawa Broadcast. Shalom, saya Bapak Pendeta Saul Warikar merasa bersyukur dan bersuka cita pada sore hari ini karena saya dapat bertemu atau berjumpa dengan saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus bersama Klavos Sukacita. Di sini saya siap untuk menyampaikan firman Tuhan, membagi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Dan tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga Esa. Allah Bapa surga di dalam Yesus Kristus, kuduskan kami seluruh pendengar saat ini dan isi di dalam kehidupan kami masing-masing, kembalikan bagi kami untuk hidup di dalam hukum-hukum Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, akal, budi, pikiran kami, dan juga mengasihi sesama kami. Berikan bagi kami perlengkapan senjata Allah Tuhan bagi kami dan kekuatan iman, pengharapan, dan kasih. Berikan bagi kami juga hikmat, pengetahuan, pandaian, roh, akal, budi, dan pengertian yang dipimpin oleh Roh Kudus bersama panca indera kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini, kita baca bersama-sama dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, baik yang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
Maka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita dapat baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Bagian firman Tuhan ini kita membuat tema adalah kasih Yesus sungguh nyata bagi kehidupan manusia. Saudara-saudara sekalian, ketika bagian atau tema ini muncul, saya berpikir dalam kehidupan kita saat ini, manusia secara umum, secara mendunia, corona ini telah membuat kita, apakah posisi kita dengan hubungannya dengan tema ini tentang kasih Yesus sungguh nyata ada di dalam kehidupan kita atau tidak? Berpikir dan ingat kembali firman Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit. Lalu Thomas tidak percaya walaupun dia banyak mengalami penglihatan nyata di dalam mujizat Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak percaya ketika Yesus bangkit. Lalu Yesus ketemu dengan murid-murid khusus Thomas. Lalu dia berkata, "Thomas, karena engkau melihat dan percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, dia katakan bahwa hidup kami adalah percaya, ya, bukan karena melihat. Nah, saya berpikir di dalam kehidupan manusia ada 2 kelompok. Ketika tema ini, kasih Yesus sungguh nyata bagi kehidupan manusia. Bagi Yesus, benar-benar apa yang dia lakukan secara universal bagi manusia tentang keselamatan itu telah nyata. Bagi manusia, sampai hari ini, ketika kita yang ada pada masa perjanjian baru keselamatan Tuhan, kita bisa dapat baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Dunia sebelum diciptakan, Tuhan telah mempersiapkan kita. Di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5, kita berada di dalam kandungan ibu dan lahir. Tuhan mempersiapkan kita dan memberkati kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28, pasal 3 ayat 1 sampai 9 dan 10, kita benar-benar lahir dari Allah dan menjadi anak-anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat 27 sampai ayat 16 sampai 30, kita telah dipanggil dan ditetapkan dan dibenarkan oleh Allah dan menaruh kita di hadapannya
dan memberi kita atau memuliakan kita. Ayat 31 dan seterusnya. Kita ada di pihak Tuhan dan tidak ada yang bisa mengambil kita dari Tuhan. Ini yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah ketika kita sudah diselamatkan, dan itulah kasih Tuhan yang sampai hari ini dan seterusnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Oleh sebab itu mari kita hidup benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan kekuatan akal budi kita. Dan kita bersandar pada Tuhan di dalam kehidupan kita. Corona ini telah membuat manusia semua secara global di seluruh dunia telah takut. Dan tidak lagi benar-benar melihat kasih Tuhan yang nyata ini selalu berada di dalam kehidupan manusia sampai hari ini. Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa walaupun manusia tidak setia, tetapi ia tetap setia dan ia tidak pernah menyangkal dirinya. Oleh sebab itu, mari kita terus hidup dengan Tuhan di dalam segala kehidupan dan tidak perlu khawatir, karena Tuhan telah menaruh kita di hadapannya dan memuliakan kita, dan menaruh kita di hadapannya juga dan melingkari kita dengan kekuatannya dan menaung kita dengan kuasanya. Dan tidak ada yang mampu untuk memanggil atau membawa kita keluar dari kuasa Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk datang bersama-sama untuk kita terus setia kepada Tuhan. Saya mengakhiri renungan ini dengan membuat satu kesaksian yang menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu masih nyata sampai hari ini. Ada seorang anak perempuan yang kerasukan, dan ketika kami dipanggil, diundang untuk berdoa menyembuhkan dia, dan saat itu juga iblis atau setan keluar dari dalam dirinya. Dan baru saja tadi pagi ada seorang yang dibawa dari Aimas dan datang karena dia kerasukan mulai dari Desember. Ketika berdoa dan usir setan itu, lalu dia sembuh kembali dan dengan sukacita pulang bersama istrinya. Ini hal yang kita perlu lihat dari tema ini, bahwa kasih Tuhan Yesus itu masih nyata. Oleh sebab itu mari kita pegang itu dan kita ikut Tuhan, bahwa Tuhan lebih kuat dan tubuh kita adalah bait Allah dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita punya prinsip untuk berpegang pada tema ini, bahwa kasih Tuhan itu nyata. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa kami, Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan Allah Engkau menepati janji, kasih karunia, dan berkat mujizat Tuhan sampai hari ini. Kami juga berdoa bersyukur seperti Daud, sebagaimana ia mengucap syukur kepada Tuhan dan merasakan kasih karunia, dan dia katakan bahwa mengapa kasih Tuhan tidak cukupkah kepada saya dan sisi keluargaku. Dan kami percaya bahwa kasih Tuhan terus berjalan ke depan dari hari-hari hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga bersyukur bahwa bersama-sama dengan pemirsa dan semua orang percaya di seluruh dunia, dan kami secara khusus orang-orang kudus di tempat ini, bersyukur karena Tuhan telah berkenan dan memenuhi janji kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh hadir bersama-sama pemirsa dan terus mendengarkan firman Tuhan dan percaya sesuai dengan tema bahwa kasih Tuhan Yesus itu nyata, dan kami mengaminkan itu bahwa nyata sampai saat ini dan seterusnya. Berkati pemirsa atau saudara-saudara akan dengarkan firman Tuhan, berkati mereka dan berkati kami semua, sehingga kami percaya bahwa Engkau telah menyertai kami dan benar-benar kami ada di dalam Engkau, Engkau ada bagi kami, dan kami bersama-sama Yesus ada di dalam Bapa, dan kami terus dipelihara dan dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.